Nama ibu siapa? Hilda, Umurnya berapa? 35 tahun loh. Pekerjaannya apa bu? Ibu rumah tangga Alamatnya di mana ibu? di Jalan Ayahanda. Maaf ibu, apakah sudah menikah? Iya sudah dok. Sudah mempunyai anak? Iya sudah. Baik ibu. Keluhan ibu datang ke sini apa ya bu? Akhir-akhir ini dok saya tuh suka keluar keputihan gitu dok. Dan banyak juga sih dok. Oke, mulai dari kapan ya bu? Udah dari 1 bulan yang lalu sih. Keputihannya tadi banyak. Terus itu warnanya ada diperhatikan nggak warna apa? Iya dok, kadang dia kuning kehijauan gitu dok. Kehijauan. Baik. Apakah ada bau? Iya dok. Ada bau ya bu? Baik. Ibu, itu konsistensinya maksudnya itu dia agak lengket atau bisa ditarik atau menggumpal gitu keputihannya? Agak lengket dia dok, menggumpal. Agak lengket menggumpal bu. Baik ibu. Sebelumnya, apakah ada keluhan yang lain misalnya atau nyeri atau keluar darah gitu? Dia lebih ke gatal-gatal sih. Ada gatal. Baik, ibu sebelumnya pernah mengalami hal yang sama? Belum pernah. Di dalam keluarga apakah ada mengalami hal yang sama? Nggak ada juga sih. Udah pergi ke dokter atau minum obat gitu? Belum ada. Belum ada. Baik ibu, riwayat mengisi ibu itu teratur atau enggak ya? Iya dok, tidak teratur. Enggak teratur ya. Terakhir haid itu kapan? Sekitar 2 bulan yang lalu dok. Haidnya lancar? Atau misalnya hilang, maksudnya darahnya itu kadang satu hari hilang, besok ada datang lagi. Iya dok. Kayak gitu ya. Iya dok. Baik, sebelumnya hubungan seksual itu masih lancar-lancar aja akhirnya atau bagaimana? Masih lancar dok. Masih lancar. Terakhir kapan bu? 1 minggu yang lalu dok. Oke. Baik ibu, di sini saya sudah melakukan tanya jawab atau wawancara. Nah di sini kita akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat pemeriksaan penunjang atau screening untuk melihat apakah ibu menderita suatu penyakit ataupun infeksi. Nah di sini nanti itu ada pemeriksaan pap smear dan akusan vagina. Nah di sini kita akan melihat mikrobiologi, akan melihat itu mikroorganisme ataupun sel-sel yang abnormal di dalam pemeriksaannya nanti. Nah jadi ibu nanti di kasur itu nanti sambil dibuka celana, mohon maaf celana dan dalamnya untuk diperiksa. Apakah ibu bersedia? Iya bersedia dok. Baik ibu, silakan ibu ke kamar mandi itu BAB dulu, BAB juga bisa, terus dicuci sampai bersih, terus nanti ibu buka celananya, nanti situ ada penutup kain penutup atau sarung, nanti dipakai, terus nanti langsung bersih ke tempat bed untuk tidur bu. Baik dok. Baiklah, di sini saya akan melakukan screening pap smear, di mana ada bahannya itu yang pertama ada spekulum atau cucian bebek, ada lubrikan gel, terus ada spatula, terus ada pasta steril. Pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai handscoon. Lalu setelah ibu naik dan kita mengarahkan ibu untuk membuka dengan cara litotomi. Nah selanjutnya pertama itu kita inspeksi terlebih dahulu, kita arahkan lemnya, maksudnya lampunya kita arahkan itu untuk inspeksi bagian luar genital itu apakah ada perlukaan, apakah ada darah, apakah ada massa atau nodul. Nah selanjutnya kita palpasi pada bagian kelenjar Bartholin maupun kelenjar scan ya, itu kita palpasi juga jari, itu kita agak masuk sedikit di labia minoranya, terus kita palpasi nih di Bartholin. Terus di bawah Bartholin itu ada gland scan, itu kita palpasi juga di kanan dan kiri. Nah setelah kita palpasi, nah kita akan melakukan screening pap smear-nya, yaitu dimulai dengan memasukkan spekulum terlebih dahulu. Spekulumnya diberi lubrikan terlebih dahulu agar memudahkannya masuk. Nah setelah itu kita masukkan spekulum, pertama-tama itu kita nyedihkan terlebih dahulu sambil membuka labia majoranya. Kita masukkan, baru kita putar. Nah, setelah begini kita kembangkan nih cucian bebeknya.
Baru kalau sudah terasa sudah pas kita fiksasi. Nah, ini udah terlihat serviksnya ya. Baru setelah itu kita lakukan pengambilan lendir serviksnya menggunakan spatula. Nah, kita lakukan sampai agak masuk ke dalam serviks sedikit, tepatnya nanti di zona transisionalnya. Kita putar dari jam 12, terus kita putar 36 derajat untuk mengambil lendir serviksnya. Lalu setelah dapat itu kita masukkan nanti ke kita oleskan dalam kaca objek glass. Misalnya ini objek glassnya itu kita oleskan sekali usap saja, baru kita masukkan ke alkohol 96% selama 10 menit. Nah, setelah itu kita keluarkan spekulumnya. Wait. Kita buka terlebih dahulu, kita tutup. Oke, baru kita miringkan lagi, baru kita keluarkan. Nah, oke, setelah siap, itu nanti sampel yang kita ambil itu akan kita beri formulir dengan identitas pasien, lakukan pengambilan, mau sampelnya itu mau jenis apa pemeriksaannya. Lalu setelah itu kita buat ke amplop dan kita kirimkan ke lab patologi anatomi. Di sini saya akan melakukan swab vagina. Di sini bertujuan untuk menilai apakah ada kelainan atau abnormalitas dalam vagina maupun vagina pasien. Kita akan mencuci tangan dan menggunakan hand scrub terlebih dahulu. Kita sudah meminta pasien untuk berbaring. Setelah itu membuka kaki pasien secara lumayan lebar. Nah, setelah itu kita akan menilai terlebih dahulu bagian bintang luar daripada si pasiennya sudah menggunakan lampu kepala. Setelah itu kita menilai, nah, apakah ada abnormalitas ada di luar di bintang luar aslinya. Setelah itu kita menilai di bagian uretranya juga kita nilai. Nah, setelah itu kita akan melakukan palpasi. Nah, palpasi itu bertujuan untuk menilai apakah si pasien itu ada benjolan, kista, ataupun ada pemerahan. Nah, kita palpasi secara di daerah Bartholin glandnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan spekulum. Nah, pertama-tama kita sudah menggunakan lampu kepala, mengarahkannya itu ke bagian miringkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita miringkan, kita putar 90 derajat. Nah, terbuka secara perlahan. Dibuka dulu kuncinya. Setelah terbuka, nah kita akan melakukan swab vagina terlebih dahulu menggunakan cotton swab. Nah, tadi sebelumnya ini spekulumnya sudah dibaluri oleh lubrikan. Nah, setelah itu dan spekulum itu dia sesuai dengan ukurannya ya, ukuran daripada si pasiennya. Setelah itu kita menggunakan cotton swab steril. Nah, vagina ini tuh kan ada di bagian kanan maupun kiri. Nah, kita tuh swabnya tuh dibagi bagian dan mengambil dari si sepernya si vagina. Setelah sudah, kita masukkannya tuh ke tabung steril. Nah, setelah kita masukkan lagi ke tabung steril, jangan lupa untuk melakukan untuk penilaian identitas pasien dan apa diagnosis yang kita butuhkan, tanggal pengambilannya. Setelah itu ini tuh dia dilakukannya itu swab vagina ataupun pap smear. Setelah itu kita kirim ke patologi anatomi untuk dinilai apakah ada abnormalitas atau kelainan pada pasiennya. Setelah itu sama kita membuka terlebih dahulu inspekulunya. Nah, kita tutup terlebih dahulu. Nah, setelah kita tutup, kita akan membelokkannya seperti tadi kita putar. Nah, setelah itu kita tarik secara perlahan. Baiklah, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu silahkan
pakai celananya dan lanjut lagi kita akan bicara di meja dokumentasi.